Enggak. Sejak 12 boleh? Hah? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas kuliah mata kuliah material teknik rekayasa material dengan judul penggunaan magnesium pada rangka sepeda. Boleh slide selanjutnya untuk Yopi. Untuk anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dinul Fitrah dengan NIM 21338060 dan rekan saya Egis dengan NIM 21338032 dan Ibnu Hafiz Wardana dengan NIM 21338069 dan Muhammad Katami Al-Saidi dengan NIM 21338046 dan Yopi Zekri Jeniza dengan NIM 21338055. Pada pembahasan hasil diskusi kami yaitu yang pertama itu definisi magnesium, penggunaan magnesium pada rangka sepeda, sifat-sifat magnesium, sifat kimia magnesium, keberadaan magnesium di alam, aplikasi magnesium, kelebihan magnesium, kekurangan magnesium, pengolahan logam magnesium, dan kesimpulan. Pada pembahasan pertama itu definisi magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dengan simbol Mg dan nomor atom 12 dalam tabel periodik. Ini adalah logam alkali tanah ringan dan merupakan salah satu unsur paling umum di kerak bumi. Aplikasi utama magnesium adalah sebagai panduan aluminium di casting atau paduan dengan seng menghasilkan belerang dalam produksi besi dan baja, dan produksi titanium dalam proses scroll. Selanjutnya itu penggunaan magnesium pada rangka sepeda. Pemilihan magnesium sebagai bahan untuk frame sepeda dapat dipertimbangkan atas beberapa alasan, yaitu sifat ringan magnesium menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang mengutamakan kelincahan dan manuverabilitas sepeda. Kepadatan rendah magnesium memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi bobot keseluruhan sepeda, meningkatkan potensi untuk akselerasi yang lebih baik, dan membuat pengalaman berkendara yang lebih responsif. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu penggunaan magnesium pada rangka sepeda. Selain itu, meskipun magnesium memiliki kekuatan yang baik, ia juga menawarkan alternatif yang lebih ringan dibandingkan dengan aluminium yang sering digunakan dalam industri sepeda. Jadi, untuk mereka yang memprioritaskan faktor ringan tanpa mengorbankan kekuatan yang signifikan, magnesium dapat menjadi solusi yang memadai. Selanjutnya dari penggunaan magnesium pada rangka sepeda, yaitu pemrosesan magnesium memiliki keunggulan dalam hal kemampuan bentuk yang baik, memungkinkan desain frame sepeda yang lebih kreatif dan ergonomis. Meskipun magnesium rentan terhadap korosi, penerapan perlakuan permukaan atau pelapisan khusus dapat mengatasi masalah ini, menjadikannya pilihan yang dapat diandalkan dengan perlindungan tambahan. Selanjutnya, sifat fisik magnesium. Yang pertama, kepadatan. Magnesium memiliki kepadatan yang rendah sehingga sangat ringan.
Kepadatannya sekitar 1,738 gram per cm kubik. Sifat yang kedua fisik magnesium adalah titik lebur dan didih. Titik lebur magnesium adalah sekitar 650 derajat Celcius atau 1,202 derajat Fahrenheit. Sementara titik didihnya sekitar 1,090 derajat Celcius atau 1,994 derajat Fahrenheit. Baiklah, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yang diberikan dari teman saya. Kita masuk ke sifat kimia magnesium. Untuk yang pertama, reaktivitas. Magnesium adalah logam yang reaktif dan dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen dan magnesium hidroksida. Kemudian sifatnya adalah korosif. Magnesium dapat teroksidasi dan menjadi korosif terutama dalam kondisi lingkungan yang basah atau kelembapan yang tinggi. Kemudian kita masuk ke keberadaan magnesium di alam. Magnesium sangat umum di kerak bumi dan merupakan salah satu unsur terbanyak ketujuh. Namun dalam bentuk murninya, magnesium jarang ditemukan karena cenderung bereaksi dengan oksigen dan senyawa lain. Selanjutnya kita akan memasuki aplikasi magnesium. Yang untuk yang pertama, magnesium memiliki banyak aplikasinya, termasuk pembuatan logam, paduan. Beberapa paduan magnesium digunakan dalam industri otomotif dan penerbangan karena kekuatan dan kepadatan yang relatif rendah. Kemudian, magnesium juga digunakan dalam produksi logam seng dan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan baja. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penggunaan magnesium pada rangka sepeda, yaitu saya akan membahas tentang kelebihan magnesium. Logam magnesium ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menarik diaplikasikan dalam berbagai kegunaan. Beberapa kelebihannya yaitu yang pertama yaitu logam magnesium memiliki keringanan yang cukup baik. Magnesium merupakan salah satu logam yang paling ringan yang digunakan dalam industri. Kepadatannya rendah membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi di mana berat adalah pertimbangan utama seperti dalam industri otomotif dan penerbangan. Dan seperti rangka sepeda, bagian kendaraan dan komponen struktural lainnya dapat menjadi lebih ringan dengan penggunaan logam magnesium ini. Yang kedua yaitu ketahanan terhadap radiasi. Magnesium memiliki ketahanan yang baik terhadap radiasi, membuatnya cocok untuk beberapa aplikasi di industri nuklir. Yang ketiga yaitu kelebihannya dapat didaur ulang. Magnesium dapat didaur ulang dengan relatif mudah dan daur ulangnya memberikan keuntungan kepada lingkungan dan ekonomi. Daur ulang magnesium membutuhkan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan produksi dari biji magnesium. Selanjutnya yaitu konduktivitas termal dan listrik yang baik. Magnesium memiliki konduktivitas termal dan listrik yang baik. Hal ini membuatnya berguna dalam berbagai aplikasi di mana konduktivitas termal dan listrik merupakan faktor yang sangat penting, seperti dalam pembuatan pendingin atau komponen elektronik. Yang terakhir ada rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Meskipun ringan, magnesium memiliki kekuatan yang baik. Ini memberikan keuntungan dalam merancang struktur yang kuat dan ringan. Kekuatan berat yang baik merupakan faktor penting dalam industri otomotif dan aerospace di mana efisiensi berat sangat dihargai.
Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari magnesium tersebut. Yang pertama itu ada korosif. Magnesium rentan terhadap korosi atau karat, terutama dalam lingkungan yang basah atau lembab. Hal ini dapat membatasi penggunaannya dalam beberapa aplikasi, terutama jika bahan tersebut terpapar air atau kelembaban tinggi. Yang kedua ada reaktivitas tinggi. Magnesium dapat bereaksi dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen dan juga cenderung bereaksi dengan oksigen di udara. Ini memerlukan perlakuan permukaan khusus atau pelapisan untuk melindungi dari korosi dan menjaga integritas struktural. Selanjutnya yaitu logam magnesium ini sulit untuk diolah. Magnesium sulit diolah dan dibentuk. Proses manufaktur yang melibatkan magnesium mungkin memerlukan perlakuan khusus dan peralatan yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Meskipun magnesium memiliki sumber daya yang melimpah di kerak bumi ini, biaya produksinya mahal dan cukup tinggi. Proses ekstraksi dan pemrosesan magnesium menjadi logam murni memerlukan energi yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu ketahanan terhadap suhu tinggi. Meskipun memiliki kekuatan yang baik, pada suhu kamar kekuatan magnesium dapat menurun pada suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kegunaan magnesium mungkin terbatas pada aplikasi dengan suhu tinggi. Selanjutnya yaitu keterbatasan dalam aplikasi struktural. Meskipun magnesium memiliki kekuatan dan kepadatan yang baik, elastisitasnya mungkin kurang dibandingkan dengan beberapa alternatif seperti aluminium atau titanium. Ini dapat mempengaruhi kemampuan material untuk menahan beban dinamis atau tekanan. Selanjutnya ada pembatasan dalam desain kompleks. Proses manufaktur magnesium yang sulit dapat membatasi desain yang kompleks dan detail dalam aplikasi tertentu. Selanjutnya ada pengolahan logam magnesium. Di sini ada beberapa tahap atau langkah-langkah, yaitu yang pertama ada ekstraksi dari bahan baku, selanjutnya tahap pemurnian, dan dilanjutkan dengan tahap pemrosesan, dan kemudian perlakuan permukaan, dan selanjutnya dapat didaur ulang. Untuk yang pertama ada yaitu ekstraksi dari bahan baku. Ekstraksi dari bahan baku ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertambangan. Magnesium tersebut dapat diekstraksi dari biji seperti dolomit atau kalsium magnesium karbonat atau magnesit magnesium karbonat. Proses penambangannya melibatkan ekstraksi biji magnesium dari endapan alaminya. Selanjutnya ada yaitu reduksi atau reduksi termal. Umumnya melibatkan elektrolisis atau reaksi termal menggunakan sumber panas eksternal. Salah satu metode yang umum digunakan adalah proses Pitgeon, di mana magnesium dihasilkan melalui reduksi termal dari oksida magnesium dengan magnesium cair. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pemurnian. Setelah diekstrak, magnesium yang dihasilkan mungkin perlu melalui tahap pemurnian. Tambahan ini untuk menghilangkan kotoran dan impuritas yang mungkin terkandung di dalam logam. Selanjutnya yaitu pemrosesan. Satu yaitu ekstruksi, yaitu logam ditekan melalui cetakan untuk membentuk profil atau bentuk tertentu. Ini sering digunakan dalam pembuatan profil atau bagian yang kompleks. Yang kedua yaitu pengecoran. Pengecoran dapat mencangkup pengecoran pasir, gravitasi, atau pengecoran tingkat tinggi. Ini tergantung kepada aplikasi yang akan digunakan.
Yang keempat adalah permesinan. Proses permesinan seperti pemotongan, pengeboran, atau penggilingan dapat digunakan untuk membentuk dan menyelesaikan komponen magnesium sesuai dengan kebutuhan desain. Selanjutnya yaitu perlakuan permukaan. Magnesium sering memerlukan perlakuan permukaan untuk melindungi dari korosi. Pelapisan khusus seperti anodisasi atau pelapisan khusus dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap lingkungan. Ini berguna untuk agar magnesium terhindar dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapat korosi. Yang selanjutnya yaitu daur ulang. Yaitu magnesium dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang baru. Daur ulang magnesium melibatkan pengumpulan, pemisahan, dan pemrosesan kembali material magnesium bekas. Ini mengulangi material yang telah disebutkan tadi. Kesimpulannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan beragam pengendara sepeda, pemilihan magnesium sebagai bahan frame dapat dijustifikasi oleh kombinasi keunggulan yang ringan, kekuatan yang memadai, dan fleksibilitas desain yang ditawarkan. Dan serta magnesium ini untuk bahan yang ringan ini lebih murah daripada karbon yang membutuhkan biaya mahal, dan pemilihan bahan untuk frame di sepeda harus disesuaikan dengan preferensi pengendara dengan tujuan penggunaan dan pertimbangan desain. Singkatnya, magnesium menjadi pilihan yang kompetitif untuk mereka yang mengutamakan kelincahan dan bobot ringan dalam pengalaman berkendara sepeda mereka. Berikut adalah link video pembuatan rangka sepeda menggunakan magnesium, dan sekiranya kita dapat melihat proses-proses dari pembuatan frame sepeda ini dari YouTube tersebut. Ini waktu magnesium dicetak dalam proses pengecoran. Setelah itu magnesium dipolis untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan dan serta menghaluskan bagian-bagian yang kasar akibat cetakan tersebut. Begitulah mungkin proses dari pembuatan frame sepeda dari magnesium. Ini lagi terdapat satu video lagi pemrosesan magnesium, pembuatan rangka sepeda menggunakan magnesium. Yang paling utama, yang paling pertama sekali, tentu magnesium akan dileburkan menjadi suatu cairan yang nanti akan dicetak
hingga membentuk bentuk yang akan diinginkan. Ini dicetak dengan proses high pressure untuk mencetak bagian. Setelah cetakan didinginkan, maka dilanjutkan dengan proses-proses tadi dan jadilah frame sepeda dengan berbahan magnesium. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi kami, yaitu rangka sepeda dengan berbahan magnesium. Sekiranya apa yang kami sampaikan dapat membantu dalam referensi teman-teman sekalian untuk menemukan material baru di dalam pengaplikasian yang tidak umum atau istilahnya baru. Dan kami harap kami dapat membantu menjelaskan, dan apa yang kami jelaskan jelas terhadap apa yang disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf, kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa jalangan tuh itu. Lek, matikan Lek. Matikan recordnya.